kerepotannya. Masih ada yang tidak tahu kelompoknya. Si Bagas udah tahu kelompoknya ya, di kelompok 2 ya, kelompok 2. Si Rafael di nomor berapa kalian apa? Oh iya, kelompok 2 juga. Iya, kelompok 2 si Bagas ya. Iya, sama si Rafael di kelompok 2. Nanti diskusinya sama apa ini nanti, sama abang-abang ini. Iya, sama Yos. Oke, itu aja. Yang tidak hadir kelompok berapa ini? Kelompok 8 ya. Oh iya, Ibu Esti apa ya? Esti buat tidak hadir, kurang sehat. Nah, jadi Ibu ada yang baru pertama kali hadir dari Surabaya, angkat tangan. Oh ini sudah ada kelompoknya. Oh iya, jadi Ibu apa? Ibu Huta Barat gabung ke kelompoknya Ibu apa? Ke kelompok 10 dulu ya, untuk diskusinya. Ya, yang lain sudah semua pas ya. Oke, itu aja, langsung diskusi. Atau ada yang masih bingung kelompoknya? Ini ada ini. Ini kelompok berapa ini? Oh di sini. Oh iya, oke. Oke, silakan diskusi. Kita pakai waktunya 15 menit. Oke, silakan. Yang mau di luar boleh, yang mau di samping boleh, di depan juga boleh. Silakan. Bergerak cepat. Si Jerry baru datang ya? Oh. Wah, duduk di atas si Jerry. Iya, si Jerry gabung sama Bang apa ya? Jonathan. Ya, Gabriel, Jonathan, Alvin, cocok itu. Oke, di sini ada Grace. Grace, sini aja sini. Apa di sini? Oke, benar. Dia ada ya, ini lanjutan minggu yang lalu. Pertanyaannya, perubahan apa yang sudah merasakan sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kesaksian selama minggu ini, ya kan? Baru yang kedua, masih ada tidak yang menghalangi sampai hari ini? Nah, itulah nanti didoakan sama-sama kalau masih ada. Ada yang kosong? Mana yang kosong? Tidak ada, semua lengkap. Bet, mana bet ibu ini? Iya, nanti daripada terbuat nanya-nanya lagi itu bergaya ibu ini. Oh ini. Oh iya ini. Iya, tombol. Iya. Oke. Ini nggak bisa jago kalau diskusi.
minggu depan melayani ya. Teman-teman lainnya habis kan? Iya. Depan. Masih cuma dengan aku dengan siapa? Ada ya? Belum pokok apa? Jadi iya, tapi terbersihlah gitu. Siapa kita mengaji pada warna apa daripada pada Tuhan bagaimana itu dari apa kita terkadang juga seperti ini kan kerinduan itu ada tapi terkadang dari apa namanya tidak merespon jadi gini ada dua yang selama sekolah ini lalu ada dua Tuhan menunjukkan dirinya
apalah kalian sedikit privat. Selama juga menyebar aib sendiri. Ada mau disampaikan lagi. Doa agar biar terlambat dia. Saya tidak tahu gimana dia sekarang. Dia banyak sudah gosip-gosip yang medis belum ada kebenaran apa-apanya dia sudah. Ya, waktu diskusi 3 menit lagi, sudah ikut sama saling mendoakan sama lain. Sudah siap, boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Bukan mengajukan orang menggugurkan pengajukan. Iya, Pak.
Ya, saya lihat sekarang apa namanya, bukan apa namanya, ya yang di sini milikku ya kayak begini. Kalau kau udah bekerja di mana, kau mesti duduk di situ tidak. Keluarlah dari sini, udah mungkin sekarang. Ada lagi apa? Toleransi toleransi. Siapa yang tidak mengumpulkan udah itu ayat berasnya. Siapa yang tidak mengumpulkan berarti uang kita. Ayat apa namanya? Oke, udah siap berdoanya? Oke, silakan kita berdoa. Ini siapa yang berdoa sih? Yang paling seru yang satu-satu iya, bagi-bagi lagi. Oke, waktu kita habis, udah bisa yang belum berdoa, udah bisa berdoa. Kalau masih belum selesai, bisa lanjutkan di grup masing-masing buat dari sesi malam-malam. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Syukur kepada Bapa, nama Yesus kami. Amin. Udah berdoa kan? Cepat ya, belum makan. Oh iya, mantap mantap kalau ini aja Pak. Nah, jadi gini, ditulis dulu Pak, ditulis apa yang didoakan itu. Nanti kalau sudah Tuhan jawab, buat checklistnya. Kita doakan banyak sudah dijawab, buat berarti Tuhan menjawab doa, kan gitu. Besok-besok benar-benar sembuh, ya. Mantap. Oke, silakan kembali disusul tempat duduknya. Yang penting ada kelebihan aja. Yang baju merah tuh bagus. Yang mana? Macam buka. Oh, kawan ke sini. Dia becak. Kita mau sendiri. Kita ada tadi yang susah. Oke. Siapa-siapa Ayat yang coba tinggi udah. minggu yang lalu Sendiri kita. Roma Terus pulang. Bisa dia nanti. ayat yang Kamu kesana juga dia. Roma 5. Kami di boteng 3. Kita baca sama-sama 2, 3 ya. Kapan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita? Nah, jadi Allah sudah menunjukkan kasihnya kepada kita pada waktu kita masih berdosa. Jadi jangan bilang mana kasih Allah, mana kasih Allah. Waktu kau berdosa masih orang jahat, masih orang durhaka, setelah Allah kau sudah dikasih Allah. Yesus mati untuk kita. Siapa umurnya yang sudah 2000 tahun? Angkat tangan. Kan Yesus mati
lebih dari 2000 tahun yang belum lahir kita. Sudah mati dia untuk kita, menyatakan kasih Allah yang begitu besar. Oke, sekarang langsung aja, sudah dihafal dan sudah dihayati dan dipahami, bahkan sudah menjadi ayat yang dipakai di orang lain, ya kan? Nah, oke, sekarang kita akan kita tes dulu ya. Siapa yang langsung sudah bisa? Angkat tangan. Wah, puji Tuhan, tepuk tangan. Ada nggak adanya ini? Hah? Mobil. Oke, silakan berdiri Ibu Manalu. Iya. Begini bunyi firman Tuhan. Allah tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, jadi nanti Bang Jepri beritahu sama Pak Agus ada satu orang yang dapat hadiah supaya disiapkan ya. Oke, tepuk tangan untuk dia. Oke, sekarang siapa lagi yang langsung bisa? Angkat tangannya. Wah, amin. Hidup Pak Jep. Oke, silakan yang paling muda. Oke. Roma 5 ayat 8. Iya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah. Oke. Ya, nanti dilaporkan sama Pak Agus, tidak datang dia mungkin sudah gelan ikut sidang panitia tadi. Ya. Oke, jadi ada 2 ya. Oke, ada lagi yang berani langsung angkat tangan. Oh, ya. Jadi semua karena saya dengan dia air itu. Oke, silakan berdiri Ibu Utara. Oke, silakan berdiri Ibu. Berdiri ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Kristus akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih hidup. Kita masih. Oke, sekali lagi Ibu lagi dengan tenang, tidak usah ragu-ragu dan juga penuh dengan iman. 2, 3 ya. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Iya. Akan tetapi Allah telah mati. Bukan. Tetapi Allah tetapi Allah telah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke, silakan Bu. Oke, jadi 3 hadiah ya. 3 orang, nanti catat nama-namanya ya. Oke, kalau ada lagi yang lain menyusul di minggu berikutnya ya. Tapi supaya panitia supaya penanggung jawab apa ini penanggung jawab MSK angkatan ini tidak kewalahan. Cukuplah dulu 3 untuk minggu ini ya kan. Oke, sekarang kita per kelompok saja. Kelompok 1. Oke, silakan berdiri. Pura-pura hobi. Kelompok berapa kita? Oke, silakan berdiri. Oke. Roma 5. Roma 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Wah, 1, 2, 3. Oke, kelompok mana lagi ya? Kelompok tadi banyak. Oh ya, laki-laki semua sudah. Oh, kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya? Oh, kelompok 4. Kelompok 4 berdiri dulu semuanya. Iya. Oh, mantap. Ini kelompok ibu-ibu semua ini. Oke, Roma 5 ayat 8. 2, 3, ya. Oh. Oke, 2, 3, ya. Roma 5, 2, 3, ya. Roma 5 ayat 8 begini bunyi firman Tuhan. Ya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke.
berlatih dan saya percaya yang lain sudah bisa. Amin. Oke, jadi untuk minggu berikutnya berlomba-lomba ya, supaya nanti kita kita beri apresiasi ya. Oke, Tuhan memberkati kita. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu depan. Ya. Ini ayat suka saya juga ini. Kenapa dia? Galatia 2 ayat 20. Kita mulai dari berita apa? Membacakan apa kitabnya. 2-3 ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sekali lagi 2-3 ya. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang hidup di sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi tadi Yesus mati ketika kita masih berdosa. Itulah kasih Allah dalam diri kita. Harus diamini nih ya. Jadi semua kita pulang dari sini, kita mengikuti 2 sesi ini, harus ada pondasi iman yang kuat bahwa Kristus telah mati ketika aku masih berdosa karena bukti kasih Allah yang besar dalam hidup kita. Amin. Orang yang percaya pasti selamat dan pasti masuk surga. Amin. Di bumi tutup mata, di surga langsung buka mata. Ciluk buah. Nah, itu enaknya kita menjadi orang Kristen ini. Begitu mati langsung buka mata di surga. Ya kan? Tidak seperti orang lain lagi menunggu harus datang lagi siang. Ya kan? Habis itu ditanya-tanya lagi apa agamamu? Oh, kau rajin gereja enggak? Rajin sembahyang enggak? Rajin doa enggak? Ada sedekah enggak? Enggak. Kalau kita kayak gitu, kalau kita tutup mata di bumi langsung di surga buka mata seperti ciluk. Wah. Itu indahnya hidup kita itu. Menjadi orang percaya di dalam Tuhan. Oke, jadi itu harapan kita. Nah, ini untuk membuka wacana kita pulang dari sini supaya yang penasaran. Nah, ini hanya sebuah cerita. Nah, satu kali saudara, ada seorang raja. Raja ini terkenal masyhur dan luar biasa kehebatannya. Dan akhirnya dia tidak menyadari bahwa itu adalah kasih karunia Allah. Lalu dia dia menganggap dirinya bahwa dialah orang yang paling hebat dan yang paling mulia. Tapi ada satu hal yang menghalangi egonya ini tidak terpuaskan, karena kepercayaan dari leluhurnya sampai kepada dia, dan itu juga ada di dalam rakyatnya, bahwa yang layak disembah di atas raja itu adalah Tuhan. Lalu dia katakan begini, saya akan percaya Tuhan kalau Tuhan itu bisa saya lihat. Kalau ada orang yang bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, dikumpulkan semua ulu balangnya, dikumpulkan semua orang-orang berhikmat, dia katakan begini, besok bawa saya bertemu dengan Tuhan. Kalau kau tidak bisa membawa saya bertemu dengan Tuhan, maka kau akan dihukum. Wah, tersebarlah berita ini kemana-mana. Berilah waktu selama 2 minggu. Tidak ada yang bisa menuntun raja ini untuk bisa melihat Tuhan. Apa sebenarnya tujuannya itu? Supaya dia bisa melihat Tuhan. Tujuannya itu adalah bahwa dia menganggap dirinya bahwa dia yang paling mulia, lebih hebat, karena semua orang tunduk kepada dia, rakyatnya pun tunduk kepada dia. Tidak ada lagi. Maka dia katakan, tunjukkan Tuhan kepada saya, maka saya akan percaya kepada Tuhan. Bagi orang yang tidak bisa menunjukkan Tuhan kepada saya dan tidak bisa mempertemukan saya dengan Tuhan, maka mereka akan berhari-hari terus menerus tidak ada orang yang bisa membawa dia ketemu dengan Tuhan. Akhirnya katakan tinggal 1 hari lagi. Besok semua pembesar-pembesar yang ada di istana, yang ngomong Tuhan, yang cerita-cerita Tuhan, mereka akan mati besok. Tapi terdengarlah berita ini kepada seorang pak tua.
petani yang sudah bujur umurnya. Lalu dia katakan kepada pegawai istana, besok saya akan ke istana dan akan menunjukkan kepada raja bahwa ada Tuhan. Wah, senanglah orang-orang yang takut akan mati ini. Lalu setelah itu dia katakan, baginda raja, sudah ketemu orang yang akan membawa apa? Membawa raja untuk melihat Tuhan. Wah, siapa itu orangnya? Dia berpikir orang itu orang hebat. Ternyata seorang yang tua, renta, dan tidak memiliki kekuatan apa-apa. Wah, dia katakan, benarkah engkau akan menunjukkan Tuhan kepada saya? Dia katakan, benar. Di mana Tuhan itu? Tunggu esok hari jam 12 saya akan menunjukkan Tuhan kepada. Wah, raja sudah penasaran. Dia ingin menunjukkan kehebatan dan kemuliaannya. Lalu setelah itu dia katakan, ayo baginda raja, kita berjalan di pekarangan, kita akan melihat Tuhan, katanya. Dan sambil dia sambil begitu angkuhnya raja, dia katakan dalam hatinya, kali ini Tuhan akan kalah. Lalu datanglah Pak tua petani yang tua renta itu. Dia katakan begini, Tuan Raja, sebelum kau melihat Tuhan, lihat dululah matahari. Apa yang dilihat? Begitu dia lihat, dia tidak tahan. Dia bilang, sekali lagi, sebelum kau melihat Tuhan, lihat dulu matahari, katanya. Tidak sanggup dia melihat. Lalu datanglah Pak tua yang katakan kepada dia seperti ini, kalau ciptaannya saja kau tidak bisa lihat, apalagi Tuhannya. Langsung dia merendahkan diri, dia mengakui kebesaran Tuhan. Nah, ada sebuah keinginan dalam pikiran kita yang selalu ingin yang selalu ingin dipuaskan. Seperti apa sih Tuhan itu? Seperti apakah Tuhan itu? Nah, inilah menjadi sebuah renungan dulu di bagi kita malam hari ini. Kalau ciptaannya saja tidak bisa kita lihat, apalagi Tuhannya sendiri. Jadi kalau begitu, bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Lewat kita bersekutu dengan Dia. Sejauh mana Dia mau memperkenalkan dirinya kepada kita, itulah yang menjadi kebahagiaan kita untuk kita bisa membuat firman-Nya yang kita dengarkan malam hari ini. Ikutilah terus menerus, maka kita akan semakin mengenal dan melihat karya Tuhan dan yang ajaib. Amin. Tetap bersemangat dan bersukacita, dan sampai jumpa. Oh, belum lagi ya. Oh, investasi. Oh iya, kita akan persembahan untuk mendukung semua program kita. Nah, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada kita bahwa di sesi kelima nanti bahwa akan ada apa? Ada retreat pemulihan namanya. Nah, siapa yang sudah ketemu ketemu tempatnya dan usulnya dan berapa taksasi biaya kita ke situ, sudah bisa kita diberitahukan ke ini pengurus MSK supaya bisa dibuat taksasi biaya. Belum ada? Ya, belum ada yang menemukan. Gimana ya? KPT Asahi. Tidak ada ruangan di Belai Bayi. Iya, jadi coba didoakan. Kita belum ada memang daerah yang dekat di sini, tempat yang dekat itu LPTK. Nah, aulanya juga ada, bisa kita pakai satu malam begini dan besok paginya sampai kepada siang harinya. Nanti berapa biayanya bisa juga dipikirkan. Tapi siapa tahu berpikir dekat kali itunya bukan jalan-jalan namanya itu, ya kan? Nah, coba dipikirkan lagi. Nah, apalagi Ibu Tumeakan berapa langkah ke situ, dia banyak ke situ. Nah, jadi tidak seru. Kacau juga kan? Nah, coba dipikirkan kemana yang terbaik untuk kita bisa lakukan. Oke, itu saja. Ya. Ada pertanyaan seputar kegiatan MSK? Ada? Baik, kalau tidak ada, nah materi ini langsung kita kirimkan besok di grup. Tapi mohon cepat-cepat kalau mau dipindahkan atau disimpanlah di memori card-nya, supaya karena minggu berikutnya kita akan hapus. Karena kenapa? Terbatas memori HP kita.
Nah videonya pun, video yang tadi itu mau kita kirim, rupanya sekarang udah dibatasi juga video di apa? Iya, di WA. Jadi nyambung-nyambung kurang bagus. Jadi nanti tidak tahu apa-apa. Yohanes nanti siapkan YouTube-nya setiap materi ini nanti bisa dibagikan. Tapi jangan lupa subscribe-nya dan komentarnya. Ya, oke. Jadi itu aja. Tuhan memberkati kita. Saya jemput kita semua sampai berdiri. Saya kembalikan kepada Pak Selaga. Oh, senang Pak. Ya, untuk melayani minggu depan anak kita Yediael dan WL-nya Ibu Ibu Sportgen, musik Adi Uda, Lucia juga ikutlah musik minggu depan. Nah, jadi harapan kita jangan terlambat pas sebelum 7.30 atau 7.15 malam kita di sinilah supaya sempat latihan dan koordinasi lagu. Tidak usah banyak-banyak, 2 lagu saja pun sehubungan dengan tema yang akan